Hai hai hai, halo semua. Hari ini aku mau ngajak kalian belajar tentang apa itu tata surya, apa itu planet, matahari sebagai pusat tata surya, benda-benda langit lainnya, dan juga fenomena revolusi dan rotasi bumi. Dan yang terakhir adalah gerhana bulan dan gerhana matahari. Yuk kita simak penjelasannya. Apa itu tata surya? Tata surya adalah sistem yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya, serta berbagai benda langit yang bergerak mengelilingnya akibat gaya gravitasi. Tata surya kita adalah bagian dari galaksi Bima Sakti, salah satu dari miliaran galaksi di alam semesta. Planet adalah benda langit yang mengorbit matahari atau bintang lainnya, memiliki massa yang cukup untuk membentuk diri menjadi bentuk hampir bulat, dan memiliki gravitasi yang cukup untuk membersihkan orbitnya dari objek-objek lainnya. Planet tidak menghasilkan cahaya sendiri, melainkan memantulkan cahaya dari bintang yang mengelilinginya. Di dalam tata surya kita, ada 8 planet yang terbagi menjadi 2 kategori utama. Yang pertama ada planet terestrial atau batuan, yang terdiri dari planet Merkurius, Venus, Bumi, dan juga Mars. Planet-planet ini memiliki permukaan padat yang terbuat dari batuan dan logam, serta atmosfer yang bervariasi. Lalu yang kedua, ada planet gas raksasa dan es raksasa, yang terdiri dari planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet-planet ini memiliki komposisi sebagian besar gas dan es, dengan atmosfer yang sangat tebal dan inti yang kemungkinan terdiri dari gas, cairan, atau benda padat dalam kondisi ekstrim. Pertama ada matahari, pusat tata surya. Matahari adalah bintang pusat dalam tata surya yang menjadi sumber utama energi bagi kehidupan di bumi. Matahari terdiri dari gas panas, terutama hidrogen sekitar 74% dan helium sekitar 24%, serta elemen lainnya dalam jumlah kecil. Secara ilmiah, matahari adalah bola plasma yang memancarkan cahaya dan panas melalui proses fusi nuklir. Di inti matahari, hidrogen bergabung menjadi helium, menghasilkan energi dalam bentuk radiasi yang dipancarkan keluar angkasa. Ciri-ciri matahari. Yang pertama ada ukuran dan massa. Diameter matahari sekitar 1,39 juta kilometer. Massanya adalah sekitar 330 kali massa bumi, membentuk 99,86% massa total tata surya. Yang kedua adalah energi dan radiasi. Matahari memancarkan energi dalam bentuk cahaya, panas, dan radiasi elektromagnetik lainnya. Energi ini penting untuk kehidupan di bumi, seperti fotosintesis dan pemanasan lainnya. Selanjutnya adalah struktur matahari. Matahari terdiri dari berbagai lapisan. Yang pertama adalah inti. Suhu di dalam inti sekitar 15 juta derajat Celcius, tempat terjadinya reaksi fusi nuklir, di mana hidrogen berubah menjadi helium. Yang kedua adalah zona radiatif. Energi dari inti bergerak keluar melalui radiasi. Yang ketiga ada zona konvektif. Energi berpindah melalui arus konveksi. Yang keempat adalah fotosfer. Permukaan yang tampak dari matahari bersuhu sekitar 5.500 derajat Celcius. Lalu ada kromosfer, yang artinya lapisan luar yang berwarna kemerahan. Yang terakhir adalah korona, atmosfer luar matahari yang sangat panas mencapai jutaan derajat Celcius. Merkurius adalah planet terkecil dan terdekat dengan matahari dalam tata surya. Karena lokasinya yang sangat dekat dengan matahari, Merkurius memiliki suhu yang sangat ekstrim. Venus adalah planet kedua dari matahari dan dikenal sebagai kembaran bumi karena ukuran dan komposisinya yang mirip. Namun, Venus memiliki atmosfer yang sangat tebal dan efek rumah kaca yang ekstrim membuatnya menjadi planet terpanas. Bumi adalah planet ketiga dari matahari
dan satu-satunya planet yang diketahui mendukung kehidupan. Keanekaragaman hayati di bumi didukung oleh air dalam bentuk cair, atmosfer yang kaya oksigen, dan kondisi iklim yang stabil. Peran bumi sebagai planet dan habitat bagi kehidupan sangat penting dalam banyak aspek, baik dari skala tata surya, lingkungan, maupun kehidupan itu sendiri. Yang pertama itu adalah tempat kehidupan. Bumi satu-satunya planet yang mendukung kehidupan kompleks, yang artinya bumi memiliki kombinasi unik dari atmosfer kaya oksigen, air cair, suhu yang stabil, dan perlindungan dari radiasi matahari. Lalu yang kedua adalah keanekaragaman hayati, yang artinya ekosistem bumi sangat beragam, mendukung kehidupan mulai dari mikroorganisme hingga makhluk besar seperti paus dan gajah. Mars adalah planet keempat dari matahari dan dikenal sebagai planet merah karena permukaannya kaya akan oksidasi besi. Mars merupakan salah satu planet yang paling banyak dipelajari untuk kemungkinan kehidupan di luar bumi. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya dan merupakan planet kelima dari matahari. Jupiter termasuk ke dalam kategori gas raksasa karena sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Saturnus adalah planet ke-6 dari matahari dan terkenal dengan sistem cincinnya yang besar dan indah. Saturnus juga merupakan gas raksasa karena sebagian besar tersusun dari hidrogen dan helium. Uranus adalah planet ke-7 dari matahari dan termasuk ke dalam kategori es raksasa karena sebagian besar terdiri dari air, amonia, dan metana dalam bentuk es. Neptunus adalah planet ke-8 dan terjauh dari matahari. Ini juga merupakan es raksasa dengan komposisi serupa Uranus. Benda-benda langit. Yang pertama ada satelit alami. Satelit alami adalah benda langit yang secara alami mengorbit sebuah planet kerdil atau benda langit lainnya yang lebih besar. Satelit alami terbentuk secara alami dari sisa-sisa pembentukan tata surya atau hasil tabrakan dengan benda langit lainnya. Yang kedua adalah planet kerdil. Planet kerdil adalah objek langit yang mengorbit matahari dan cukup besar untuk berbentuk bulat, tetapi belum membersihkan lintasan orbitnya dari benda-benda lain seperti Pluto, Ceres, dan Eris. Ketiga adalah asteroid. Asteroid adalah benda langit berbatu yang mengorbit matahari, tetapi ukurannya jauh lebih kecil daripada planet. Asteroid juga sering disebut sebagai planetesimal atau planet kecil. Sebagian besar asteroid berada di sabuk asteroid utama, yaitu di wilayah antara orbit Mars dan Jupiter. Yang keempat ada komet. Komet adalah benda langit yang terdiri dari campuran es, debu, gas, dan material berbatu. Komet mengorbit matahari dengan lintasan yang sangat lonjong atau elips, sehingga jaraknya dari matahari berubah secara signifikan sepanjang orbitnya. Saat mendekati matahari, komet menghasilkan ekor bercahaya yang spektakuler yang disebabkan oleh penguapan es akibat panas matahari. Kelima adalah bintang. Bintang adalah bola gas raksasa yang sangat panas dan bercahaya, yang memancarkan energi ke segala arah akibat reaksi fusi nuklir yang terjadi di intinya. Energi ini dipancarkan dalam bentuk cahaya dan panas. Bintang sebagian besar terdiri dari gas hidrogen dan helium, dan ukurannya dapat sangat bervariasi, mulai dari bintang kecil hingga bintang raksasa yang ukurannya jauh lebih besar dari matahari. Keenam adalah meteoroid. Meteoroid adalah potongan kecil batu atau logam yang bergerak di luar angkasa. Ukurannya lebih kecil dari asteroid, tetapi lebih besar daripada partikel debu. Lalu yang ketujuh adalah meteor. Meteor adalah fenomena cahaya yang terjadi saat meteoroid memasuki atmosfer bumi dan terbakar akibat gesekan dengan udara. Cahaya ini sering disebut sebagai bintang jatuh. Terakhir adalah meteorit. Meteorit adalah bagian dari meteoroid yang berhasil melewati atmosfer bumi tanpa terbakar habis dan jatuh ke permukaan. Fenomena rotasi bumi. Rotasi bumi
adalah perputaran bumi pada porosnya sendiri yang berlangsung selama sekitar 24 jam, yang menciptakan pergantian siang dan malam. Gerakan rotasi ini membuat matahari tampak terbit di timur dan terbenam di barat. Selanjutnya adalah fenomena revolusi bumi. Revolusi bumi adalah perjalanan bumi mengelilingi matahari yang membutuhkan waktu sekitar 365,25 hari untuk satu putaran penuh. Revolusi bumi mengakibatkan perubahan atau perbedaan musim di berbagai belahan bumi. Perubahan musim ini terjadi di belahan bumi bagian utara dan selatan. Ketika salah satu belahan bumi menjauh dari matahari, maka wilayah di belahan bumi tersebut akan mengalami musim dingin. Sementara itu, ketika belahan bumi yang lainnya mendekati matahari, maka wilayah tersebut akan mengalami musim panas. Selanjutnya adalah gerhana. Gerak revolusi bumi dan bulan mengelilingi matahari menyebabkan terjadinya gerhana. Gerhana atau dalam bahasa Inggris disebut eclipse adalah sebuah fenomena alam ketika suatu benda langit bergerak ke dalam bayangan benda langit lainnya. Hal ini terjadi pada bulan, matahari, dan bumi. Ada dua jenis gerhana yang kita kenal, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan adalah suatu fenomena alam yang diakibatkan oleh kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. Pada saat gerhana bulan, cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan terhalangi oleh bumi. Bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Bayang-bayang bumi ada dua macam, yaitu umbra dan penumbra. Gerhana bulan hanya mungkin terjadi pada malam hari ketika bulan purnama. Gerhana bulan tidak berbahaya bagi kesehatan mata, sehingga bisa dilihat secara langsung dengan mata telanjang. Gerhana bulan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, gerhana bulan total. Yang kedua, gerhana bulan sebagian. Dan yang ketiga, gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah gerhana bulan total. Gerhana bulan total merupakan gerhana bulan yang dimana semua bagian dari bulan akan tertutup oleh bayangan bumi, sehingga bulan akan tampak tertutup semua. Dan saat terjadi gerhana bulan total ini, bulan akan terlihat berwarna kemerahan. Hal ini berhubungan dengan lapisan atmosfer bumi. Di suatu daerah tertentu atau suatu negara tertentu, gerhana bulan total akan terlihat lebih merah daripada daerah lainnya. Hal ini menandakan bahwa jika bulan berwarna lebih merah, maka suatu tempat tersebut memiliki tingkat polusi yang semakin kuat. Lalu yang kedua ada gerhana bulan sebagian. Pada gerhana sebagian ini, bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari. Sedangkan sebagian permukaan bulan yang lainnya berada di daerah atau area penumbra. Sehingga masih ada sebagian dari sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan dan dapat dilihat manusia dari bumi. Inilah yang disebut sebagai gerhana bulan sebagian. Lalu yang terakhir adalah gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra berarti seluruh bagian bulan berada di bagian penumbra. Dengan demikian, bulan masih dapat dilihat oleh manusia yang berada di bumi meskipun secara samar-samar dengan warna yang suram. Gerhana matahari adalah suatu keadaan di mana bulan berada di tengah-tengah matahari dan bumi, sehingga menyebabkan sinar matahari ke bumi menjadi terhalang. Ini terjadi pada saat bulan mati. Bayangannya yang berbentuk kerucut ini menutupi permukaan bumi dan menyebabkan sisi bumi yang tertutup, bayangan bulan menjadi gelap atau gerhana. Itulah alasan mengapa ketika terjadi gerhana, bumi menjadi gelap seperti saat malam hari. Gerhana matahari terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, gerhana matahari hibrida, yang terakhir gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi apabila bulan menutupi sinar matahari secara menyeluruh. Gerhana matahari total sangat berbahaya jika dilihat dengan mata telanjang karena akan merusak bola mata. Yang ketiga adalah gerhana matahari cincin.
Gerhana jenis ini terjadi apabila bulatan bulan menutupi bagian bulatan matahari, dikarenakan posisi bulan terletak paling jauh dengan matahari, yang artinya bulatan bulan saat ini lebih kecil daripada bulatan matahari. Gerhana hibrida berasal dari gerhana matahari total dan gerhana matahari sebagian. Di sebagian wilayah di bumi akan tampak gerhana ini muncul sebagai gerhana matahari total, sedangkan di wilayah lain akan tampak sebagai gerhana matahari sebagian. Nah, matahari sebagian. Gerhana ini akan terjadi apabila cahaya matahari yang menuju ke bumi ditutupi oleh bayangan penumbra bulan. Saat gerhana ini berlangsung, akan tampak sebagian cakram matahari akan ditutupi oleh sebagian cakram bulan.